Kita mulai Art Hotel Suits Bianti Breakfast Show. Selamat pagi Sobat Fox, Adi Syarif dan Mutia Anissa menyapa kamu di Breakfast Club. Dan tentunya dalam episode perdana The Breakfast Show by Art Hotel Suits Bianti, sebuah program yang akan membahas seni, kuliner, dan pengalaman eksklusif dari hotel berbintang 5 di Jalan Urip Sumoharjo, Art Hotel Suits Bianti. Pagi hari ini Sobat Fox ya, kalau biasanya dengar Ivan dan Anin siaran nih, hari ini kita bajak dulu anak afternoon tea-nya siaran pagi. Dan hari ini kita akan ngebahas barengan sama Chef Jojo yang udah ada hari ini, pagi ini Sobat Fox ya, The Art of Flavorful Meat Creations yang nanti akan kita cerita-ceritain bareng sama Chef Jojo nih. Selamat pagi Chef Jojo. Pagi Chef. Pagi. Apa kabar Chef? Sehat. Sehat banget ya. Kalau datang ke Art Hotel Suits Bianti setiap jam berapa nih Chef? Jam 3 pagi? Enggak lah, setelah Nginep. subuhan dong. Oh setelah subuhan, kirain Setelah subuhan nginep ya. Chef. Karena menyiapkan breakfastnya juga kan pastinya ya. Iya. Emang berapa jam itu Chef kalau nyiapin breakfastnya? Biasanya sih kita karena 3 shift ya. Jadi memang ada timnya yang menyiapkan juga. Oke, Chef, kita hari ini akan berbicara yang sangat istimewa. Ya. Kita akan mengupas bagaimana hidangan daging, teknik memasaknya, terus juga bagaimana menghidangkan untuk para tamu yang ada di Art Hotel Suits Bianti sendiri. Yes. Ya. Tapi sebelumnya nih, kita mungkin ngobrol-ngobrol soal Chef Jojo aja dulu kali ya. Kita mengulik perjalanan kuliner dan karir dari Chef Jojo nih pagi hari ini. Kalau Chef Jojo sendiri kan di Art Hotel Suits Bianti udah berapa tahun nih Chef? Di Sebelum Masehi ya? Ya, jadi kalau dengan grupnya kita itu sekitar 11 tahunan. Oke, ini berarti tahun 11 ya? 11. Oh, sudah lama ya. Sudah Iya. lama banget nih. 11. 11 tahun, tapi kalau perjalanan menjadi chef sendiri nih, Chef Jojo tuh awalnya kenapa yang berpikir, oh aku akan menjadi chef gitu? Pertama memang dari kecil saya punya terahnya keluarganya memang pedagang ya. Oke. Jadi bapak ibu pedagang, ayah penjual sate, jadi sebagai anak tunggal biasa lah ya, dipekerjakan gitu loh. Akhirnya kebiasaan mandiri itu tercetus dan saya pikir punya passion yang luar biasa jadinya. Oke, berarti memang awalnya dari passion ya, Chef ya? Berarti dari berdagang sate awalnya, Chef? Iya. Jadi saya Oke. dari kelas mulai 6 SD sampai SMA itu kalau weekend itu selalu ikut jualan sate. Jadi paham cara motong ayam segala macam. Oke, lalu tercetus pengen jadi seorang chef itu karena? Seneng aja kayaknya. Seneng aja? Karena kalau saya jadi di bagian depan muka saya nggak cocok karakter. Cocok-cocok aja. Iya. Ini di depan kamera loh, Chef. Dan akhirnya Kayaknya. sekarang di depan loh ya. Jadi karakter saya kayaknya lebih senang masak karena ya itu dia senang mengeksplor sesuatu plus dunianya bagi saya penuh hayalan saya pikir. Oke. Kreativitas ya, Betul, Chef betul, ya? betul, Iya, betul. iya, iya. Oke, tapi kalau dulu nih, Ya. mungkin sebelum menjadi seorang chef, pertama kali untuk menciptakan hidangan yang pertama kali kalau mungkin masih diingat apa tuh, Chef? Itu telur dadar Telur yang dadar. pakai kecap itu loh. Oke. Ah, Kita ternyata samaan ya. Iya sama. Karena memang jadi waktu dulu biasa awal-awal masak tuh pingin makanan yang bisa lo dibuat sama ibu, cuman kan kita menduplikasi jadinya. Oke. Kita kreasiin, biasanya telurnya dikasih terigu sedikit, habis itu tambahin kecap, digoreng sampai agak gosong-gosong gitu deh. Oke, sekarang masih buat chef? Jarang Oh, sekarang. sudah jarang. Atau udah di elevate jadi bentuk lain lagi nih Chef? Iya. Tidak jarang. Tapi emang favorit banget ya, yang namanya nasi putih anget, telur dadar, tambah kecap, plus kerupuk. Mantap banget buat Bener sarapan banget ya. Tapi kalau Chef Jojo kan awalnya terinspirasi karena memang punya roots kuliner Yes, gitu ya. iya. Terus akhirnya memasuki kalau di Art Hotel Group kan sudah 11 tahun. Iya. Terus akhirnya waktu awal memasuki industri menjadi chef gitu. Perjalanannya gimana tuh Chef? Ya sekolah, tapi saya memulainya pun dari bawah. Saya dari mulai tukang cuci piring, I think. Oh, oke. Jadi tidak langsung semerta-merta, cuman se-start itu ya dari pekerja harian, lepas mingguan itu panggilan itu. Cuman
memulai dari tukang cuci piring. Saya ingat pada waktu itu gaji saya dibayar cuma 12.500. Tahun Oke. berapa itu chef? Satu harinya. Iya, Ya. saya kerja sekitar 16 jaman. Dua kali Waktu itu ya. kerja di Jogja atau di mana, Chef? Di start dari Bandung. Oke. Oke, tahun berapa tuh chef tadi? 2000-an lah. 2000-an 2000-an. awal lah ya. Iya. Saya baru lahir itu Muti. Saya sudah nyari duit. Lebih senior berarti ya. Tapi Chef kalau ngomongin tentang sosok yang paling berpengaruh dalam dunia Chef Jojo sendiri, siapakah dia? Apakah orang tua atau ada orang lain yang ada di luar sana? Ya, terutama mentor-mentor saya yang mendidik saya ketika memulai karir ya. Karena mereka memberikan suatu pendidikan yang luar biasa. Tidak hanya secara knowledge, tapi mental dari angkatan kita sih kayaknya mental yang sering diasah ya. Oke. Jadi mereka selalu bilang bahwa being a chef not is always a chef gitu. Jadi mereka harus punya kecintaan dan responsibility terhadap kerjaan segala macam. Jadi pada awal-awal tahun saya kerja justru saya tidak banyak belajar masak. Saya belajar gimana tanggung jawab terhadap kerjaan segala macam. Jadi mentalnya benar-benar kayak semi militer tuh luar biasa. Oke. Tapi memang di chef itu identik dengan berat gitu ya chef ya untuk Iya. pendidikannya. Karena untuk menjadi seorang chef, saya pikir bukan hanya masaknya aja, tetapi Disiplin ya? disiplin sehingga kan yang dihidangkan ke tamu itu juga orang bisa merasakan apa yang kita buat gitu loh. Kalau satu hal chef Ya. yang dari mentor-mentor dulu yang masih dipegang kuat banget sama chef sampai sekarang. If you wanna be diamond, jadilah diamond. Kalau dimanapun kita berada, kalau kita jadi berlian, kita pasti akan jadi berlian. Oke, keren. Ya. Tapi kalau ngomongin ilmu yang mungkin aja udah didapatkan Chef Ya. Jojo dulunya. Ya. Nah sekarang kan pasti juga ditularkan ke chef-chef yang lebih junior di Ya. Atotel sendiri. Ini gemblengannya seperti apa sih Chef? Wah Kita ini, coba. ini. Ya. Well, saya selalu bilang ke teman-teman di sini saya tidak kalau masak itu apalagi zaman sekarang ya, masak itu kan berevolusi ya. Semakin kita sering latihan, semakin kita praktis tuh gampang. Saya hanya selalu mengajarkan bahwa masak itu ilmunya tentang kedisiplinan aja. Oke. Respect terhadap kerjaan, terhadap waktu. Pasti saya yakin semuanya akan beres kok. Kalau chef Jojo sendiri nih, Ya. kalau menilai diri sendiri apakah termasuk mentor yang galak atau enggak? Nah ini dia. Iya. Semua mungkin satu Jogja tahu lah kalau orang-orang yang masuk ke Art Hotel pasti chefnya Jojo ya. Kok tahan lo sama dia gitu. Berarti secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya sendiri adalah galak. Iya, sangat-sangat. Saya kalau di sini Oke. saya bisa senyum tapi masuk ke kitchen saya akan menjadi karakter yang berbeda. Gitu. Ah, oke. oke. Jadi tipikal saya lebih bisa men-sweet. Heeh. Jadi kalau ketemu tamu ya bisa apa kabar, tapi kalau di dapur nggak boleh begitu. Saya tidak akan pernah begitu. Oke, jadi memang memiliki karakter sendiri ya, betul, chef betul, ya. Tapi kalau ngomongin soal udah jadi executive chef di Art Hotel sendiri nih, kan berarti perjalanannya kalau dari masuk di grup sendiri tuh awalnya posisinya apa chef? Langsung eksekutif saya. Langsung executive chef, oke. Dan itu kalau tadi kan udah disebut berangkatnya habis subuh, mungkin Ya. bisa diceritain kesehariannya lagi nggak sih chef? Ya sekarang kegiatan saya sebenarnya pagi ya. Kalau pagi biasanya berangkat ke sini ngecek sebentar, habis itu saya lari sebentar. Oke. Bisa 5-10, habis itu balik kerja lagi sini ngecek segala macam. Jadi dailynya sih begitu-begitu aja. Pagi ngecek, biasanya kalau nggak ada event banget, saya pasti dari rumah ke sini tuh 5 kiloan lari, ngecek sebentar, ngecek item breakfast, ada revisian, habis itu lanjut mungkin keliling kota, langsung ganti baju lagi, incas lagi mungkin sampai sore. Sore kalau memang mau ya olahraga lagi. Oke, berarti ini balance-nya di dapur dan olahraga gitu ya? Ya sebagai me time dan mencari inspirasinya. Jadi basically the whole thing, ide konsep breakfast, menu Ramadan, apapun itu saya selalu mendapatkan di me time-nya itu ya lari atau olahraga apapun. Oke, Inspirasinya oke. lari ya. Betul, Berbeda betul, sama betul. kita ya. Inspirasinya makan dulu. Enggak, saya tidur Oh ya. tidur dulu ya. Tapi kalau ngomongin soal inspirasi nih chef, Ya. pasti dalam perjalanan 11 tahun punya banyak kreasi-kreasi. Biasanya kan tadi dapat kreasinya tuh dari lari salah Ya, satunya. Tapi kalau prosesnya chef sendiri untuk create menu baru Ya. dan mencari kreasi seperti itu kayak gimana sih chef? Sekarang gampang ya, lebih banyak melihat medsos mungkin. Jadi kita kan kadang-kadang tetap
walaupun udah lama tetap perlu brainwash pikiran kita ya. Oh ternyata tinggal amati, modifikasi terus karena kita sudah punya basicnya, tinggal kita tingkat elevate aja sebentar. Kayak nanti kayak nanti sore kita akan buat, saya judulnya nasi intip. Nasi intip. Ya. Apa itu nasi intip? Jadi terinspirasi dari paellanya Spanyol, cuman kita bikinnya nasinya nasi tradisional, nasi liwet, terus kita bakar di pan yang tipis sampai di bawahnya itu ada intipnya itu yang keraknya gitu loh. Oke. Jadi nanti di toppingnya kita akan pakai beef wagyu segala macam dengan taste-nya yang tradisional. Oke. Tapi kalau dalam membuat sebuah menu atau mungkin perencanaan untuk program tertentu, contohnya Natal, Imlek, terus Tahun Baru dan juga yang sebentar lagi adalah Ramadan nih Chef. Itu kira-kira perencanaannya berapa lama sih? Bisa 2 atau 3 bulan sebelumnya. 2 atau 3 bulan sebelumnya, jadi cukup panjang ya. Panjang, menentukan konsep plus temanya seperti apa sih. Oke, kalau tadi kan udah ada sempat ngebahas menu kreasi nih ya, yang campuran dari paellanya Spanyol, terus habis itu dikreasikan dengan kuliner lokal. Nah kalau misalnya kayak gini Chef, apakah kalau misalnya memberikan menu untuk kuliner dari wisatawan mancanegara dan domestik, itu bedanya apa sih Chef? Ya pasti berbeda dari segi teknik dan rasanya aja sih sebenarnya. Tetapi mostly kita harapkan juga tamu yang luar bisa mencoba makanan-makanan lokal kita sebenarnya. Jadi tinggal kita adjustment dari presentasi dan rasanya aja sih. Lebih ke mengenalkan ya. Oke. Tapi kalau sejauh ini tantangan terbesar dalam membuat sebuah menu Chef, apalagi juga perkembangan kuliner di Yogyakarta kan sangat beragam ya. Ini seperti apa sih Chef? Ya, membuat bahan yang istimewa dari bahan yang biasa itu tantangannya yang sangat luar biasa sih. Jadi dari bahan yang murah, tapi kita bisa membuat hidangan yang istimewa. Itulah khasnya dari Atotel Sweets Bianti. Kalau dari Chef Jojo sendiri, sepanjang 11 tahun ada di Artotel Group nih ya. Ini menu pribadi favorit yang ada di sini apa nih Chef? Susah ya karena mengembangkan sendiri ya. Karena mengembangkan sendiri jadi agak susah ya kadang Chef ya. Paling menu favorit itu makanan-makanan rumahan saya. Kayak gitu. Jadi bukan makanan yang kompleks gitu. Makanan-makanan rumahan aja sih. Contohnya Chef? Kayak tumis tahu kecap, that's it. Makanya tadi dari awal dari telur dadar dulu ya. Yang simple sebetulnya. Selain tumis tahu kecap ada? Mungkin perdagingannya Chef? Nasi goreng buntut juga ada. Iya. Tapi berarti lebih sebenarnya favorite-nya lebih ke Nusantara ya. Asia gitu-gitu. Oke. Karena udah dibahas daging-dagingan nih Sobat Fox ya. Habis ini kita bakalan balik lagi dan kita bakal ngobrol lebih dalam tentang perdagingan yang ada di Artotel Sweets Bianti. Tapi kita akan break dulu sebentar Sobat Fox, jangan kemana-mana ya. Kita mulai Artotel Sweets Bianti Breakfast Show. Hai, selamat pagi Sobat Fox, Adi Syarif dan juga Mutia Anissa masih nemenin kamu di The Breakfast Show. Barengan sama Chef Jojo, tentunya kita ada di mana Mutia? Kita ada di Artotel Sweets Bianti, Sobat Fox, ini adalah di Jalan Urip Sumoharjo nomor 37. Dan juga selamat pagi juga untuk pengunjung-pengunjung Artotel Sweets Bianti hari ini yang lagi sarapan, lagi breakfast. Sobat Fox, buat kamu yang pengen nyobain breakfast di Artotel Sweets Bianti, nanti kita bakal bahas akan ada macem-macem ya di Artotel Sweets Bianti. Tapi tadi kita udah sempat bahas tentang perjalanannya Chef Jojo ya. Yes, betul banget ya. Udah panjang banget Sobat Fox ya. Dan pengalamannya sudah luar biasa sekali Sobat Fox. Apalagi 11 tahun di Atotel Sweets Bianti loh. Wah ya. Biasanya kalau orang-orang kan kayak 3 tahun pindah gitu kan. Dan akhirnya ini sampai 11 tahun tuh sangat luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang namanya Atotel Sweets Bianti sendiri Chef. Ini kan pastinya selalu menyajikan menu-menu olahan daging. Betul, selalu identik dengan daging yang banyak gitu. Nah, kenapa nih akhirnya memilih fokus untuk daging-dagingan lah gitu? Ya, kenapa Artotel Sweets Bianti selalu fokus dengan daging-daging? Karena pertama mayoritas masyarakat kita ini lebih senang proteinnya yang berbahan dasar daging merah. Karena kalau ayam, ikan mungkin mostly biasa lah ya di rumah. Daily ya, udah daily. Ya, jadi saya pun mengingat masa kecil saya paling makan daging itu kalau nggak lebaran atau apalah. Jadi bisa dihitung lah gitu. Sehingga gimana caranya kita bisa mengakomodir orang makan daging, terutama ya dengan harganya yang tidak terlalu mahal jadinya. Gitu. Jadi
Makanya karakteristik Art Hotel itu dibuat bahwa kalau orang mau makan daging banyak, datang ke sini jadinya. Oke. Sebenarnya kalau dari Art Hotel sendiri dimulai dari tahun berapa sih Chef kalau untuk fokus ke perdagingan ini? Ya kalau dari Art Hotelnya sendiri sudah dari 2 tahun ini ya, tapi untuk hotel ini udah dimulai dari 2014 jadinya. Karakter itu dibuat, jadi memang brand awareness-nya sudah kuat, berarti kalau orang makan ke sini itu pasti dagingnya banyak. Mencari daging gitu ya. Betul. Tapi kan kalau di Art Hotel Suites Bianti ini ada kayak signature yang memang selalu disebut kalau dagingnya tuh kayak lumer, pecah di mulut atau yang benar-benar ya indulgence gitulah. Nah kalau dari teknik sendiri Chef? Ya sekali lagi bahwa tekniknya ini sedang kita develop terus gitu loh. Jadi dari mulai gimana dari satu bagian sapi ini kita gunakan untuk berbagai jenis masakan. Misalkan ada yang kita smoke, ada yang kita roast, ada yang kita memang diungkep sebentar, habis itu kita grill. Jadi berbagai macam potongan daging yang kita olah. Yang pada akhirnya resultnya adalah tetap tamu bisa menikmati dagingnya itu lembut, terus juicy dan rasanya juga kerasa gitu. Jadi memang selama beberapa minggu atau sebulan ini kita develop terus sih, terutama untuk beberapa event-event tertentu gitu. Kalau yang favorit akhirnya dikeluarin sama Chef Jojo gitu di sini di Art Hotel Suites Bianti yang jadi best sellernya tuh biasanya menu dagingnya. Biasa kita punya roast beef sama smoke beef ya, jadi kita di smoke-nya sekitar 6 jaman, habis itu kita carving, jadi memang dagingnya tuh smoky, terus ada sedikit lemak-lemaknya gitu. I see. Kalau Chef sendiri, favoritnya Chef, kalau tadi kan favorit pengunjung. Ya, saya biasanya makannya juga sama, cuman saya di sisa saya lebih suka dengan menggunakan pisang, terus tidak menggunakan saus-sausan, tapi saya menggunakan sambal jadinya. Pakai plantain gitu ya Chef ya? Betul, saya lebih suka itu, kalau enggak pakai singkong goreng. Sukun goreng. Itu mostly makanya hal-hal itu yang kita develop sehingga kalau orang makan di kita nggak hanya cuma kentang, tapi kita kembangkan juga dengan yang ada kayak ubi cilembu kita nanti bikin, singkong goreng gitu-gituan sih. Tapi Chef dalam memastikan daging ini memiliki kualitas yang tinggi, itu seperti apa sih Chef? Ya tergantung jenis masakan apa yang kita buat ya. Biasanya kalau untuk beberapa kita menggunakan sapi impor ya dari Australia segala macam. Terus kalaupun mau yang kita roast, memang pada akhirnya balik lagi ke tekniknya. Kita bisa tekniknya di brain atau didiamkan dulu berapa lama, habis itu kita olah jadinya. As long as the technique is right, itu dagingnya akan enak gitu ya. Kecuali untuk steak ya, memang kalau kita menggunakan steak ya harus premium cut ya, kayak tenderloin, sirloin segala macam. Tapi bagi saya itu tidak menjadi satu challenging jadinya. Justru prinsip kami adalah gimana caranya sekali lagi dari bahan yang tidak biasa menghasilkan makanan yang luar biasa. Karena kalau kita pakainya bukan premium cut, tapi secondary cut. Jadi bahan-bahan yang kayak contoh sengkel, bagian pundak, gitu-gituan itu yang kita olah jadinya. Jadi untuk elevating lah ya, Chef ya. Tapi kalau dari cut sendiri ya, kan kalau cut daging kan macam-macam banget ya, banyak banget. Tadi pakai secondary cutnya. Kalau Chef sendiri nih, kalau makan favoritnya mengolah dan makan cut yang apa nih Chef? Biasa tetap bagian ada yang berlemak. Jadi saya kalau makan steak pun tidak suka yang tidak ada yang lemak. Jadi mungkin ribs gitu-gituan. Berarti biar tetap ada juicy dari lemaknya gitu ya Chef ya. Tapi sebenarnya yang membedakan teknik pengelolaan daging dari Art Hotel Suites Bianti sendiri Chef dengan hotel ataupun restoran lainnya yang ada di Jogja, apa sih Chef? Yang membedakan pasti sayanya Mas. Chef Jojonya ya. Karena Chef Jojo yang bikin jadi spesial. Betul. Jadi daging boleh sama, ukuran boleh sama, tetapi sekali lagi bahwa passionnya akan berbeda jadi. Tapi ada nggak yang mungkin aja pernah menyampaikan sama Chef mungkin testimoninya gitu ya, Chef dagingnya itu wah super enak, istimewa sekali, atau seperti apa Chef? Boleh silakan yang mungkin masih diingat. Ya kemarin pas kita Chinese New Year juga kita menghadirkan sama juga daging, jadi mereka bilang ini yang ngolahnya hebat ya gitu. Maksudnya karena saya jelasin bahwa ini bukan daging yang luar biasa. Saya bilang bahwa ini daging bukan daging yang super segala macam, tetapi
kita tahu teknik yang akan kita lakukan. Oke. Berarti memang benar-benar dari passion dan dari teknik yang muncul terus habis itu bikin daging yang tadi secondary cut Ya. ini jadi kayak top cut Betul, gitu betul, ya. betul, betul. Oke. Tapi kalau untuk Ramadan nih Chef, kan Ya. sebentar lagi Ramadan gitu. Kita sudah mendekati tinggal seminggu lagi yang Ya. tadi berarti menunya sudah disiapkan 2-3 bulan sebelumnya. Nah, kalau yang bisa di-spill dikit sebelum kita masuk ke detail-detailnya nih Chef, apa? Ya, yang pasti temanya sekali lagi tahun ini kita mengangkat bahwa brand kita pingin orang datang ke sini nggak akan cari yang lain, tapi kita nyarinya Wagyu. Oke, Wagyu. Iya. Wagyu tapi kan tadi biasanya akan dibentuk dalam kemasan yang Nusantara nih. Ya. Kira-kira tuh apa yang menjadi inspirasi? Wah, Wagyu kita bikin Nusantara nih. Ya, selama ini kan orang taunya bahwa Wagyunya cuma ada A5, sirloin, dan nah ini kita sudah memang punya partner daging bahwa kita siap mendatangkan banyak banget jenisnya. Oke. Dari sapi Wagyu ya, dari sapi Wagyu. Bukan kita tidak bicara bahwa Artotel Sweet Bianti di bulan puasa akan bagian misalkan sirloin Wagyu. Ini jenis daging sapi Wagyu. Oke. Jadi nanti semua jenis potongan daging sapi Wagyu akan kita olah. Oke. Dari sapi Wagyu, Betul. dari berbagai cut yang ada Betul. di sapi Wagyu Betul. akan diolah. Betul. Oke. Penasaran banget Sobat Fox ya kalau kita menyebut dari Wagyu memang biasanya top of mind-nya adalah kita akan makan steak nih. Ya. Gitu. Tapi kalau di Artotel Sweets Bianti akan ada berbagai masakan Nusantara dan semuanya yang ada di iftar dari Artotel Sweets Bianti adalah dari potongan daging Wagyu. Kita akan break dulu ya. Betul, kita akan break dulu Sobat Fox, pastikan kamu tetap di Breakfast Club. Kita mulai Artotel Suits Bianti Breakfast Show. Hai, selamat pagi Sobat Fox ya, kembali lagi tentunya The Breakfast Show ya, by Artotel Suits Bianti. Menyapa kamu lagi Sobat Fox. Menyapa kamunya di Breakfast Club ya. Jadi Yap. masih siaran Breakfast Clubnya dibajak sama penyiar sore nih Yo. Sobat Fox ya. Dan selamat pagi juga untuk tamu-tamu dari Artotel Sweets Bianti yang sekarang lagi breakfast nih. Kita lagi ngobrolin tentang menu iftar. Kalau tadi kita udah bahas perjalanannya Chef Jojo, kita udah bahas tentang perdagingan yang ada di Artotel Sweets Bianti. Sekarang kita masuk ke iftar nih Sobat Fox. Yap, betul banget ya. Kalau tadi udah di-spill juga kalau bakal ada Wagyu ya, Chef ya, yang bakal hadir. Sebenarnya kalau untuk Wagyu ini apakah sudah hadir di tahun sebelumnya, Chef, di Artotel Sweets Bianti sendiri? Tidak sebanyak tahun ini sebenarnya. Oke. Oke. Kalau tahun kemarin berapa, Chef? Ya paling sedikit lah, 1 tonan. Satu Satu tonan. tonan, ya. Kalau tahun ini? Dikali 3. Tahun ini kita sudah memang bikin MOU. Oke. Jadi kita akan komit ya. Oke. Komit, Komit oke, ya, oke. karena komitmen itu dibutuhkan sebenarnya. 3 tonan kita akan hadirkan. 3 tonan. Nah ini akan ada 3 3 ton daging Wagyu di iftar di Artotel Sweets Bianti. Oke. Tapi nih Chef, Ya. kan kalau daging Wagyu tuh kan langsung pikirannya tuh yang wah ini tuh yang marbling lah, yang apalah gitu. Tapi kenapa akhirnya kayak wah kita gas aja nih, kita Wagyu 3 ton gitu. Ya, jadi kenapa kita mengambil jenis daging sapi Wagyu yang kita explore di Ramadan nanti, ya pengen memberikan experience berbeda aja sih, sama bahwa ketika orang buka puasa di Artotel, mereka akan mindsetnya akan pasti makan daging yang enak, gitu aja sih. Oke, berarti di-improve lagi kalau Betul. biasanya di Artotel Sweets Bianti akan ada daging. Ya. Terus kayak kita elevate lagi, Ya. kita pakai daging Wagyu Betul. gitu ya. Wow. Asik. Dan ini akan hadir di setiap harinya 3 ton daging ini, Chef. Yes, jadi dan yang pasti yang akan memotong dan memprosesnya saya sendiri jadi. Oke. Langsung dari Ya. tangan Chef Jojo loh Jadi ya. bisa kebayang selama 3 ton itu pasti saya akan ya bosen makan ngeliat daging jadi. Upper body workout untuk motong dagingnya Daging, ya. iya. Tapi kalau ngomongin soal ini Wagyu gitu kan udah kebayang tekstur dan segala Ya. macam gitu. Kalau dari yang besok ini, dari Wagyu yang dihadirkan di Artotel Sweets Bianti, teknik apa aja yang akan dipakai Chef? Kan tadi utamanya di teknik nih. Ya macam-macam ya, dari mulai smoke, roast, grill, braise, semua tekniknya kita pakai. Ya. Oke. Jadi karena dalam satu bagian itu kan banyak nih. Contohnya misalkan ada bagian yang masuknya cocoknya kita smoke. Ada bagian yang memang lemak-lemaknya itu kita
kita potong, kita jadiin sate koyor segala macam. Oke, berarti memang menggunakan berbagai teknik Betul, yang betul, ada betul, gitu betul, ya betul. chef ya. Tapi kalau misalnya tadi kan selalu ditonjolkan daging dan Nusantara. Ya. Nah, akan dikreasikan menjadi apa aja nih dari daging wagyunya sendiri? Yang pasti kita sudah punya data bank menu daging Nusantaranya banyak ya. Yang kayak contohnya kita bisa bikin roast wagyu dengan sambal parape. Terus nanti rawon sticknya kita bikin rawon stick gitu. Jadi menggunakan rawon saus, dagingnya kita grill juga segala macam sih. Oke, mungkin ada highlightnya lagi chef biar Sobat Fox tuh kebayang wah ini ada rawon steak, Iya. terus ada apa lagi chef? Banyak pastinya, yang pastinya tiap hari menunya akan berbeda-beda. Tiap hari menunya akan beda-beda, termasuk nanti bakal kalau orang chef ada nggak makanan tradisional? Ya kita akan lagi develop cilok wagyu. Cilok Wagyu. Bayangin. Wow. Yang bakal ada di iftar tahun ini. Iya, saya sampai detik ini oke. masih tiap hari mendevelop itu gimana caranya orang makan cilok, tapi bukan pas dibuka itu melting ada sedikit lemak wagyunya, Oke. sausnya itu masih kita develop. Bayangin makan cilok tapi dalamnya melting, juicy dan itu daging wagyu. Wah, Wah, ini penasaran sih banget sih. Sama harus biasanya kan mampir ya. kayak bulan puasa ada makanan mie yang kita juga lagi bikin gimana bikin dari mie ayam tapi bukan mie ayam tapi mie wagyu jadinya. Oke. Oh. Ini spesial banget berarti Ya. iftar dari Atotel Swiss Bianti Betul. Sobat Fox. Karena WIB ya, waktu Indonesia berbuka. Hanya dengan Oke. W-nya itu Rp250 Wagyu. aja nanti bisa merasakan. W-nya Wagyu. Ya, W-nya Wagyu. Iya, Oke. iya. Ini tadi untuk ininya per packsnya adalah Rp250.000, Ya. tapi ada 3 ton wagyu, Ya. worth it of course ya. Betul. Dan kalau misalnya dari tadi highlightnya itu kan yang main course, apakah selain main course juga akan daging-dagingan chef? Ya tentu tidak. Oh tidak. Masa ya. nggak mungkin bikin es wagyu? Enak ya chef ya lagian Nggak, ya. yang pasti standarnya bahwa nanti kayak tajil, salad. Kalau salad masih bisa kita explore berbagai macam salad yang mengandung daging. Tapi kayak bubur manis pasti akan ada. Terus tajilnya pun pernah makan tahu isi. Nah, yang di luar sana kan toge, sayur mana mau kita. Apa tuh chef? Isinya apa coba? Apa tuh? Wagyu. Oh, ya itu dia pasti. Ya. Ya. Pokoknya selalu Wagyu dan Iya, Wagyu. iya, ya. iya. Dikasih tumisan wagyu segala macam. Terus nasi gorengnya pasti akan nasi goreng wagyu juga. Termasuk Oke. kalaupun Oke. ada pasta, kita sisipkan juga tetap daging. Jadi orang pasti makan apapun itu Ada dagingnya. Ada daging, kecuali sayuran ya. Iya. Saya nggak mau campur karena Sama biar SS-an ya Iya, chef ya. Tapi Chef, mungkin yang jadi pertanyaan Sobat Fox, Ya. kenapa sih Atotel Sweet Bianti tidak menghadirkan juga untuk daging kambing ataupun perdagingan yang lainnya? Kenapa lebih menonjolkan Wagyu ini? kalau bisa beda kenapa harus sama? Oke. Asik ya. Kenapa harus mirip sama orang lain ya chef ya? Ya pasti sekali akan ya. ada, tapi misalkan tidak sebanyak daging wagyunya. Karena nanti di buka puasa nanti juga kita ada beberapa tematik kayak misalkan ada Middle East-nya, terus ada tradisionalnya. Oke. Kita sebutnya ada kuah-kuahan. Jadi kalau kuah-kuahan itu pasti udah mulai ada soto Betawi, semua yang basicnya berbasisnya kuah. Terus Oke. nanti biasanya ada karbohidratnya, kita akan jajarin dari mulai karbohidrat yang bernasi sampai karbohidrat kayak kentang segala macam kita. Oke, jadi untuk semua kebutuhan dan keinginan misalnya nggak mau makan nasi Ya, gitu ya tetap ya, ada gitu betul, ya chef. betul. Tapi kalau total menu nih untuk di iftar besok, wah udah pusing chefnya banyak banget itu. Iya, yang pasti rotasinya pasti akan berjalan ya. Setiap harinya itu tidak akan lebih dari untuk menu dagingnya 25 item. Untuk Daging menu toh dagingnya ya? 25 item, Ya. daging aja nih Ya. baru daging aja. Terus Oke. kalau nanti biasa orang, saya pertanyaan, Chef ada ikan, ayam, ada sih. Oke. Cuman Ada. kita tidak bilang, kalau saya selalu bilang, kalau makan kesini jangan nyari itu dan jangan makan nasi. Bukan highlightnya Ya, ya. Jangan. Oke, Jadi harus oke. dibanyakin makan daging. Betul. Tapi kalau ngomongin memasak daging Wagyu yang Ya. berbasis Wagyu ini kan cukup sensitif ya Chef ya, kalau Ya. sama memasaknya kurang tepat. Ya. Tapi bagaimana sih cara Chef Jojo untuk menyeimbangkan antara keautentikan dan juga inovasi kuliner dari Wagyu itu sendiri? Harus menyesuaikan dengan menu sebenarnya. Aha. Oke. Jadi menu apa yang kita hadirkan
sehingga komposisi si daging dengan pendamping akan pas jadinya. Oke. Kayak misalkan nanti yang akan kita hadirkan, kita lagi smoke daging, tekniknya itu bisa 2-3 kali teknik. Akhirnya ibarat simpelnya kita ungkep dulu sebentar, kita diamkan semalaman, habis itu kita smoke lagi, kita resting lagi gitu. Oke. Berarti kan ini melalui proses development menu yang cukup panjang ya Chef. Tapi kalau tadi selain cilok wagyu nih, menu apa yang besok akan dihadirkan di iftar tapi dia cukup challenging untuk dibikin gitu? Biasanya saya dapat ilhamnya tuh H-1 jadinya. Oh, wow. Mendadak sekali ya. Itulah makanya kalau orang-orang di dapur itu udah pasti mikir wah menu apa yang baru. Jadi memang last minute tipikal begitu. Oke, berarti Chef Jojo masuk ke dapur habis lari, wah ini pasti ada yang baru nih gitu ya. Oh, jadi memang men-challenge diri sendiri sehingga nggak bosan jadinya, karena saya menempatkan diri saya sebagai tamu jadi. Ini sih bukan men-challenge diri sendiri Chef, men-challenge yang lainnya juga karena H-1 loh ya. Betul, tapi kan kalau tadi udah developingnya cukup panjang gitu, terus kan berarti kan ini termasuk sesuatu yang baru gitu ya, maksudnya baru tuh Chef meng-create sesuatu yang baru gitu. Berapa lama untuk melatih konsistensi di dapur yang langsung jadi wah ini seragam langsung oke gitu? Ya nggak lama sih, karena biasanya kita kalau bulan puasa kan cuma lumayan banyak ya preparannya. Jadi kalau pagi kita brief, sore langsung kita bisa jalankan sebenarnya. Oke. Memang agak kalau Chef Jojo masuk dapur ketar-ketir ya. Jadi kalau sebelum ada Chef Jojo santai dulu. Betul, ya. Tapi pas betul. ada Chef Jojo, waduh ini harus kerja bener ini nih ya. Ini ada yang baru nih sesuatu. Tapi Chef Jojo kalau dari besok ini kan highlightnya memang sudah wagyu itu. Betul. Kalau favoritnya Chef Jojo deh, dari menu wagyu semua yang di-create sama Chef Jojo untuk iftar besok, yang menurut Chef Jojo ini nggak boleh banget dilewatin. Nanti harus nyoba smoke sama roast beefnya. Oke, smoke sama roast beef. Kalau yang Nusantaranya Chef? Ya justru kita hidangkannya dengan tidak ada saus western tapi Nusantara semua. Dan itu akan ada di setiap harinya, tidak dirotasi? Iya, akan jadi signature-nya kita. Wah makin gak sabar Sobat Fox untuk menunggu iftar di Artotel Sweets Bianti. Tapi habis ini kita bakalan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita akan balik lagi habis yang satu ini ya. Kita mulai Artotel Sweets Bianti Breakfast Show. Hai, selamat pagi Sobat Fox, Adi Syarif dan juga Mutia Anissa masih nemenin kamu di The Breakfast Show. Barengan sama Chef Jojo, tentunya kita ada di mana Mutia? Kita ada di Artotel Sweets Bianti, Sobat Fox, ini adalah di Jalan Urip Sumoharjo nomor 37 dan tepatnya kita ada di Tera All Day Dining. Pagi hari ini kita nemenin tamu-tamu dari Artotel Sweets Bianti yang lagi breakfast barengan obrolan sama Chef Jojo tentang iftar nih yang akan ada di Artotel Sweets Bianti di saat Ramadan. Tadi kita udah membahas banyak Sobat Fox, tapi kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk lewat Instagram @artotelsweetsbianti. Nanti untuk beberapa orang pemenang dari yang sudah menanyakan ini akan diberikan sesuatu yang spesial. Ada hadiah dari Artotel Sweets Bianti, nanti ditunggu lewat DM Instagram ya. Untuk beberapa pertanyaan ini kita sudah pilih Chef ya. Betul, kita sudah pilih beberapa. Betul, tentunya ini adalah terkait dengan hobi dari Chef Jojo sendiri. Ada pertanyaan dari Adin VRSZZ. Chef Jojo pilih lari atau masak? Sekarang masih tetap pilih masak karena itu yang menghasilkan. Kalau lari ngeluarin duit ya Chef ya? Jadi kalau masak adalah bagian dari tanggung jawab, kalau lari bagian dari pencari tanggung jawab juga sebenarnya sih. Karena inspirasi tadi dapat dari lari. Kalau ya? sekarang masih milih masak lah. Lari sambil masak mungkin Chef? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pakai treadmill ya. tapi kalau ngomongin soal kan tadi keseimbangannya dari Chef Jojo adalah memasak dan lari. Kalau di kantor alias di sini udah masak, apakah di rumah masih tetap masak juga? Nggak ada lah, saya pulang ke rumah juga beli tuh ke warteg-wartegan itu. Saya nggak pulang ke rumah pun nggak masak, di kantor pun jarang makan, mungkin karena udah beda. Iya. Tapi kalau weekend gitu Chef, apakah juga melakukan sesuatu yang berbeda untuk masak di rumah atau gimana gitu? Kalau pas mau memang beli masak, tapi kalau enggak lah. Seberapa sering tuh Chef pas maunya? Wah, jarang banget. Jarang banget lah paling. Jarang banget. Terus yang masak di rumah siapa Chef?
kalau sama Chef Jojo nggak Mau masak? ada nih, ada GoFood segala macam. Iya. Sponsor bye. Mudah aja ya, Iya. bisa pesan, bisa beli sambil pulang lari iya, ya, macam-macam lah ya. Tapi kalau misalnya nih Chef, kan tadi udah disebut bahwa Chef Jojo juga menyebut diri sendiri sebagai orang yang galak kalau di dapur nih. Nah kira-kira tuh ini pertanyaannya galaknya itu, ada pertanyaan dari si.bray katanya, Chef kalau di kitchen marah-marahnya kayak Chef Juna atau Gordon Ramsay nggak nih gitu? Ya, itu mah nggak ada apa-apanya dibanding saya. Berarti lebih galak berarti. Iya, ya. Iya. Kan Nggak ada. kalau Gordon Ramsay itu salah satu yang viral tuh adalah yang dia megang roti tawar di muka itu ya Chef ya. Apa tuh yang kalau Chef Jojo yang diinget-inget kayak lucu juga ya yang pernah aku lakukan gitu. Oh, kalau saya sih ya nggak marahnya karena sesuatu hal yang memang make sense ya. Iya, Saya kalau iya, nggak iya, iya. tiba-tiba orang marahin orang kan nggak mungkin. Ya paling saya teriakin satu set di depan muka itu pasti. Oh iya. Seperti berada di pantai ada diburu ombak. Tapi Chef sebelum ke pertanyaan selanjutnya saya penasaran banget nih kalau Chef kan tadi kan mungkin cukup sering ya beli lewat ojol ataupun beli di luar. Nah kalau pas lagi makan gitu tuh sering ngomenin nggak sih Chef Nggak. makanannya? Ya walaupun saya sebagai seorang chef ya, saya tidak pernah menempatkan ketika makan menjadi seorang chef karena ya sudah kita nikmatin aja. Wah susah loh ini Chef, karena kan orang-orang iya. biasanya kalau bisa Nah. masak tuh kayak wah ini mah gini, ini mah Nah. gini gitu ya. Jadi saya justru kita akan lebih menikmati kalau Aha. kita menjadi orang biasa aja. Gitu. Oke. Tapi gimana caranya turn off that chef part gitu Chef? Ya menikmatin enak nggak enak, justru dari ketidakenaknya itu bisa belajar. Oh Oke. kayaknya kurang ini, tapi tidak mengkritisi. Ya sudah, memposisikannya sebagai yang biasa aja, orang biasa aja. Gitu. Oke. Tapi kalau diminta untuk memberi masukan siap lah ya Chef ya. Asal tahan pedesnya Wah. aja. Iya, lebih pedes dari masakannya sendiri nih kayaknya ya. Oke, kalau kita lanjut ke kritiknya. pertanyaan yang sudah masuk di DM lagi nih Chef ya. Ada Kak Prami Tawidiasiwi. Hai Chef, gimana Chef Jojo mastiin kualitas dan rasa yang konsisten di setiap hidangan? Ya agak sedikit challenging sebenarnya itu karena kita bekerja dengan manusia yang ya kadang up and down ya. Para chef itu juga kan tipikal yang menggunakan mood segala macam. Iya, human lah ya. Ya, jadi salah satu caranya kita mau nggak mau harus ngecek ya tiap hari ngelihat gitu, testing, lihat dari misalkan dari warnanya kayaknya salah segala macam gitu tuh. Oke. Sehingga minimal controllingnya juga kan ada saya, ada asisten saya, jadi controllingnya rada double juga sebenarnya. Oke, berarti double check terus ya Chef ya untuk Betul. memastikan Ya. agar hidangannya itu maksimal untuk Ya, para tamunya. Betul. Oh. Tapi nih Chef kan sebagai tadi kan sebagai human juga sebagai leader gitu ya Iya, Chef. Gak selalu leader tuh kan artinya marah-marah gitu. Kalau dari Chef Jojo sendiri encouragement tuh biasanya seperti apa sih Chef? Iya, gimana ya? Biasa saya marah-marah soalnya. Justru Kalau bulan Ramadan harus tetap sabar enggak, Chef. tetap marah-marah. Tetap marah-marah ya. Justru kalau saya nggak Karena tamunya marah-marah, semakin banyak. kalau nggak marah-marah anak-anak aneh, si Chef sakit ya kan. Oh iya kayak Jadi- wah ada yang salah nih gitu ya. Oke, kita balik ke pertanyaan ada Kak Natasha. Natasha katanya biggest challenge dari running 5-star hotel itu apa sih Chef? Running biggest challenge-nya adalah gimana tetap konsisten bersih, konsisten yang menjaga kualitas makanan tetap baik, tetap produk itu sangat challenging banget sih. Oke, berarti konsistensi tetap Ya. karena ya chef juga, eksekutif chef juga tuh human juga Betul, punya ups betul. and down juga Betul, ya. betul. Oke, ini ada lagi Chef, mungkin yang terakhir kali ya. Betul. Ada dari bayu.ardi.p. Ini kembali ke menu iftar lagi Chef. Menu spesial pas bulan puasa, entar apa Chef? Masih adakah yang barbekyuan? Menu dessertnya apa aja dessertnya ini? Ya, kalau barbecue pasti akan tetap ada ya. Jadi satu itu kita sebenarnya section grill. Jadi Oke. pasti grill itemnya pasti akan ada. Kalau menu spesialnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi bahwa all any kind of wagyu akan kita serving. Oke, Oke. semuanya akan ada wagyu 3 ton yang Yap. diolah menjadi berbagai masakan Nusantara. Dan ini juga akan ada nggak cuman buat main course-nya aja, tapi nanti ada cilok wagyu, nggak kebayang. Ada cilok mie ayam wagyu Kayak juga gimana itu loh. cilok wagyu ya kan. Tapi ya mungkin sebelum kita pamitan nih ya, karena udah menjawab pertanyaan-pertanyaan, nanti Yap. jangan lupa akan ada hadiah untuk beberapa penanya. Jadi nanti ditungguin aja di DM Instagram Artotel Sweets Bianti. Tapi nih Chef, terakhir kalau untuk besok iftar, Ya. langsung aja harapannya buat yang udah dengerin dan yang ada di sini hari ini.
Ya berbuka itu tidak harus selalu dengan yang manis sebenarnya. Oke. Berbuka itu dengan wagyu juga nggak apa-apa. Betul, betul. Jadi datanglah ke Artotel Sweet Bianti untuk mencoba wagyu 3 tonnya. Asik. Oh, Ada ya. 3 ton wagyu yang Yap. nanti akan disajikan di Artotel Sweets Bianti. Ini di berbagai area di sini ya, Chef ya? Yes. Oke, berarti dari Terra All Day Dining di Barley and Barrel Betul, juga. betul. Oke, akan ada di Terra All Day Dining dan Barley and Barrel, semuanya akan disajikan. Pokoknya kalau nggak makan daging nggak mungkin kalau keluar dari sini, Sobat Fox. Pokoknya ya. kenyang daging besok Sobat Fox betul. untuk iftarnya. Dan ingat, hanya dengan 250.000 net per pax aja kau bisa merasakan hidangan wagyu khasnya dari Artotel Sweets Bianti. Dan pastinya juga ada promo. Betul. Beli 4 gratis 1 alias dapat 5. Kamu langsung cek aja untuk rotasi menu dan juga harga dan semuanya kamu bisa dicek di Instagram @artotelsweetsbianti yang pastinya akan diupdate di sana, Sobat Fox. Yes, Chef Jojo terima kasih banyak Terima kasih. ya sudah ngobrol-ngobrol tentunya di The Breakfast Show yang pastinya by Artotel Sweets Bianti ini, dan kita akan kembali lagi mungkin Sobat Fox ya di episode-episode selanjutnya. Betul, ini baru episode perdana Sobat Fox. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi di Artotel Sweets Bianti, ngebajak siaran pagi lagi, tapi kamu tungguin aja. Sekarang kita pamitan dulu. Terima kasih sekali lagi Terima untuk kasih. Chef Jojo. Semoga besok iftarnya ramai terus ya. Amin. Dan tentunya Andi Syarif dan juga Mutia Anissa pamitan Sobat Fox dari Breakfast Club. Sampai jumpa di episode selanjutnya The Breakfast Show by Artotel Sweets Bianti. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Bye-bye.